Gambaran tentang Shekhinah telah membantu orang-orang yang terusir untuk menumbuhkan rasa kehadiran Tuhan dimanapun mereka berada. Para rabi berbicara tentang Shekhinah yang berpindah dari satu sinagoga diaspora ke sinagoga lain. Yang lain menyatakan Shekhinah berdiri di depan pintu sinagoga, memberkati setiap langkah yang diambil oleh seorang Yahudi dalam perjalanannya menuju majelis ilmu. Shekhinah juga berdiri di depan pintu sinagoga ketika orang Yahudi membacakan Shema bersama-sama di sana. Seperti halnya orang Kristen awal, orang Israel dianjurkan oleh rabi-rabi mereka untuk melihat diri mereka sebagai komunitas tunggal dengan satu jiwa dan satu badan. Komunitas adalah kuil baru yang mengabadikan imanensi Tuhan. Maka ketika mereka memasuki sinagoga dan membacakan Shema dalam keterpaduan sempurna, dengan taat, dengan satu suara, satu pikiran, dan satu nada, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Akan tetapi, Dia tidak menyukai ketiadaan harmoni di dalam komunitas dan kembali ke langit tempat para malaikat menyenandungkan puja-puji dalam satu suara dan satu melodi. Persatuan yang lebih tinggi antara Tuhan dan Israel hanya mungkin terjadi ketika persatuan yang lebih rendah antar sesama Israel telah sempurna. Para nabi tak henti-hentinya mengatakan kepada orang Israel bahwa ketika sekelompok orang Yahudi mempelajari Taurat bersama-sama, Shekhinah akan bersemayam di tengah-tengah mereka. Di pengasingan, orang Yahudi merasakan kekerasan dunia di sekeliling mereka. Rasa tentang kehadiran ini membantu mereka untuk mengimajinasikan bahwa mereka dikelilingi oleh berkah-berkah Tuhan. Ketika mereka mengikat jimat atau tefillin ke tangan dan kepala mereka dan mengenakan jubah ritual atau tzitzit dan memakukan mezuzah yang berisi kata-kata Shema di atas pintu mereka, sebagaimana digambarkan dalam kitab Ulangan, mereka tidak boleh mencoba menjelaskan praktek-praktek yang ganjil dan tak jelas ini. Usaha semacam itu akan mengurangi kandungan maknanya. Alih-alih, mereka harus membiarkan pelaksanaan mitzvot ini mendorong mereka masuk ke dalam kesadaran tentang limpahan kasih ilahi. Israel dicintai. Alkitab melingkupinya dengan mitzvot. Tefillin di kepala dan tangan, mezuzah di pintu, dan zit-zit di pakaian mereka. Tanda-tanda ini bagaikan mutiara yang dihadiahkan seorang raja kepada istrinya untuk menambah kecantikan sang istri hadapannya. Ini tidaklah mudah. Talmud memperlihatkan bahwa sebagian orang mempertanyakan apakah Tuhan telah membuat banyak perbedaan di dalam dunia yang gelap ini. Spiritualitas para nabi menjadi normatif dalam Yudaisme. Bukan hanya di kalangan mereka yang telah meninggalkan Yerusalem, melainkan juga di kalangan orang Yahudi yang hidup di diaspora. Ini bukan karena dia didasarkan pada suatu pandangan teoritis. Banyak praktik Taurat yang tidak memiliki alur logika. Agama para rabi itu diterima karena sifatnya yang praktis. Visi para rabi telah mencegah umat jatuh ke dalam keputusasaan. Namun, jenis spiritualitas ini hanya ditujukan kepada kaum pria sebab kaum perempuan tidak dibutuhkan dan karena itu tidak diizinkan untuk menjadi rabi, mempelajari Taurat atau berdoa di sinagoga. Agama Tuhan menjadi bersifat praktikal seperti kebanyakan ideologi lain pada zaman itu. Peran kaum perempuan terbatas hanya untuk menjaga kesucian ritual rumah mereka. Orang Yahudi telah semenjak lama menyucikan penciptaan dengan cara memilah bagian-bagiannya yang beragam. Dan dalam semangat ini, kaum perempuan diturunkan ke suatu kawasan terpisah dari laki-laki, sebagaimana mereka memisahkan susu dari daging di dapur mereka. Secara praktis, ini berarti bahwa kaum perempuan dipandang inferior. Meskipun para rabi mengajarkan bahwa kaum perempuan diberkati Tuhan, tetapi kaum pria diperintahkan untuk bersyukur kepada Tuhan dalam doa pagi karena Tuhan tidak menciptakan mereka sebagai orang yang non-Yahudi, budak, atau perempuan. Walaupun demikian, perkawinan dipandang sebagai sebuah tugas sakral dan kehidupan keluarga dianggap sebagai sesuatu yang luhur. Para rabi menekankan kesuciannya melalui pengesahan yang sering disalahpahami. Jika hubungan seks dilarang selama menstruasi, ini bukan disebabkan oleh anggapan bahwa kaum perempuan itu kotor atau menjijikan.